Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kenalan dari orang yang lumpuh sungguh memiliki hati yang luar biasa. Mereka menghendaki kesembuhan untuk saudaranya yang lumpuh itu. Karena itu, mereka berusaha semampu mereka untuk membawa si lumpuh bertemu dengan Yesus, karena mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Kita melihat usaha mereka yang luar biasa. Mereka menurunkan si lumpuh itu dari atap rumah. Sebuah usaha yang tidak mudah. Tetapi mereka berhasil menurunkan si lumpuh dan persis berada tepat di depan Yesus. Menarik adalah bahwa hal pertama yang dibuat oleh Yesus mengatakan,
dosamu telah diampuni. Jadi, kalau kita melihat si lumpuh atau lumpuh itu amat terkait dengan keberdosaan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, pertama-tama dosamu telah diampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Dosa amat terkait dengan kelumpuhan, atau kelumpuhan amat terkait dengan keberdosaan. Ketika dalam kehidupan seseorang, ia dalam hidupnya melakukan perbuatan dosa demi dosa, lama-lama ia tidak lagi menyadari bahwa apa yang dibuatnya adalah sebuah dosa. Dan kalau ini terjadi, maka persis itulah yang menjadi kelumpuhannya. Ia lumpuh karena ia sebenarnya ada di dalam keadaan berdosa, keadaan di mana ia menjauhkan diri dari rahmat Tuhan, tetapi ia tidak menyadarinya. Dalam keadaan seperti ini, orang ini membutuhkan orang lain untuk membawa dia kembali bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, agar ia boleh memperoleh pengampunan dan memperoleh penyembuhan untuk keadaannya. Begitulah yang kita dengarkan dalam Injil ini. Orang-orang membawa si lumpuh itu berjumpa dengan Yesus dan ia mengalami pengampunan dosa dan kemudian ia mengalami penyembuhan atas keadaan kelumpuhannya. Marilah kita semua bersama-sama di dalam kehidupan kita, kalau kita menemukan orang-orang ada dalam keadaan kelumpuhan, di mana mereka tidak sadar lagi bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki panggilan bersama-sama untuk membawa orang-orang seperti ini kembali kepada Tuhan, karena mereka sementara ada di dalam keadaan kelumpuhan. Ingat bahwa memperjuangkan kebaikan orang-orang seperti ini tidaklah mudah, sebagaimana orang-orang yang membantu si lumpuh dalam Injil ini. Akan tetapi, kalau kita melakukannya bersama-sama, maka kita dapat membawa saudara-saudari kita seperti ini kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mereka boleh memperoleh kembali kehidupan mereka. Tuhan memberkatimu.